Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa, hanya karena kasih-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu, kami boleh datang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu yang adalah nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Engkau adalah Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun kami untuk bersekutu dengan Tuhan, kembali membaca dan merenungkan firman yang akan menuntun seluruh rangkaian perjalanan hidup kami di hari ini, bahkan di sepanjang hidup yang Tuhan layakkan bagi kami. Urapi kami semua ya Bapa, urapi tempat dimanapun kami berada dengan kuasa darah, sehingga tidak ada satu kuasa pun dari yang jahat yang dapat mengalihkan perhatian kami daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Kita butuh uang untuk mencari uang. Ya, kita butuh uang untuk mencari uang. Pendapat Anda tentang uang menentukan pendapatmu perihal kehidupan. Demikian ungkapan Mike Murdock dalam bukunya Wisdom for Winning. Kehidupan ribuan orang tidak terpenuhi dengan baik, bahkan yang frustrasi banyak karena mereka tidak mengerti kebenaran perihal uang. Makanya dikatakan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ketika kita tidak dapat mengerti kebenaran tentang uang itu sendiri. Uang begitu penting karena hidup kita lancar karena peranannya. Dengan uang kita lakukan tawar-menawar, melakukan perdagangan, melakukan tukar-menukar sepanjang hidup kita. Ya. Makanya di mana-mana, di negara manapun, tidak ada yang namanya negara tanpa membutuhkan uang. Bahkan semua negara memiliki hutang untuk membangun negaranya. Jadi betapa uang itu berperan. Seperti contoh saat ini kita berselisih dengan Eropa ya karena masalah uang. Hasil bumi kita adalah uang.
Ya. Pakaian, makanan, obat-obatan, pendidikan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, termasuk simpanan untuk kepentingan diri kita, melibatkan uang. Jadi apapun pasti uang. Ya. Untuk hal-hal yang terkecil pun, yang sepele pun, itu membutuhkan uang. Ya. Selama hidup orang butuh uang, mati pun butuh uang. Dalam perang atau damai, kasih atau benci, uang memegang peranan. Ya. Coba sekarang kita perhatikan Rusia, Ukraina masih dalam situasi perang. Banyak uang yang dikeluarkan. Tanpa uang mungkin tidak ada perang. Ukraina tidak ada uang, tetapi disupport oleh negara-negara lain, sehingga peperangan terus berlanjut. Banyak orang salah mengerti ungkapan Rasul Paulus. Nah, ini yang harus kita perhatikan yang baik. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Ayat ini tidak mengatakan uang itu sesuatu yang jahat, tetapi cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Ketika kita tidak dapat mengerti kebenaran akan uang, nah itu tadi, dia akan menjadi akar segala kejahatan ketika kita fokusnya hanya uang dan uang. Karena uang, banyak orang yang melakukan kejahatan, ya. Karena uang, orang bisa melakukan kejahatan di dunia narkoba, terorisme, kemudian bisa melakukan penganiayaan, pembunuhan, dan banyak hal yang bisa dilakukan. Cinta uang adalah zina secara rohani. Karena kita menyembah benda, bukan Allah pencipta. Jadi sekali lagi, cinta uang adalah zina rohani. Karena kita menyembahnya, kita bukan menyembah Tuhan sebagai pencipta kita. Allah adalah pemilik segala kekayaan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Hagai 2 ayat 8. Allah adalah pemberi dari segala kekayaan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangan 8 ayat 18. Jadi kalau kita memiliki apapun juga atau sampai memiliki kekayaan yang luar biasa dan kita berbangga, bermegah diri, bahwa itu adalah hasil dari pekerjaan kita sendiri, usaha kita sendiri, tetapi ingat, ya, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada setiap orang, baik mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus ataupun tidak, ya, memberikan kekuatan untuk memperoleh semuanya. Ya. Tanpa Tuhan tidaklah mungkin. Jika Allah Bapa kita memberikan kita sesuatu, pasti penting dan bertujuan untuk membahagiakan kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17.
Allah tidak memberikan sesuatu yang jahat bagi anak-anaknya. Pemakaian uang dengan cara yang salahlah yang dapat merusak hidup kita dan sesama, dan bukan uang itu sendiri. Misalnya ada uang berjudi, ada uang pergi ke tempat-tempat yang tidak berkenan, ya. Misalnya ke bar, diskotik, tempat pelacuran dan lain sebagainya. Dengan uang orang membeli narkoba untuk dipakai merusak diri, merusak orang lain. Ya. Jadi sekali lagi, bukan uang itu sendiri yang merusak hidup setiap orang yang menyalahgunakan. Misalnya api dapat memusnahkan rumah, menghancurkan hutan yang lebat dan membunuh banyak orang. Namun api yang dikendalikan dengan baik dapat memasak makanan, ya, memanaskan ruangan, dan menjalankan berbagai mesin mobil dan berbagai pabrik yang membuat kita lebih nyaman dan gampang. Itulah, ya, kegunaan api. Demikian juga dengan uang, ketika dipergunakan yang baik, maka baiklah hidup kita. Air telah menenggelamkan banyak rumah, menghanyutkan banyak harta dan nyawa manusia. Namun air begitu penting dalam hidup manusia. Untuk minum, mencuci, bahkan alam semesta ini memerlukan air untuk hidup. Begitulah juga dengan uang, ya, bukan sesuatu yang jahat. Uang dapat dipakai demi kebaikan dan kesejahteraan manusia dan memperlebar kerajaan Allah. Yang paling terakhir, ya, memperlebar kerajaan Allah itu juga karena, ya, memiliki uang. Jadi itulah tujuannya kenapa kita harus memiliki uang, kenapa kita diberkati. Yang pertama untuk kesalahan kita, juga kesalahan sesama. Lebih daripada itu untuk memperlebar kerajaan Allah. Artinya Injil terus diperdengarkan, Injil terus diberitakan. Tentunya untuk itu butuh biaya, ya. Walaupun saat ini kita bisa melalui media sosial, itu juga butuh biaya. Karena media sosial menggunakan biaya, yaitu kita harus pakai internet, ya, wifi dan lain-lain. Uang bukan sesuatu yang jahat, mengerikan, tetapi berkat dari Tuhan. Kita butuh uang untuk mencari uang, ya. Mau buka usaha, kita butuh uang. Setelah usaha jalan, kita dapat uang. Jadi itu yang dimaksud dengan, ya, kita butuh uang untuk mencari uang. Kita tidak boleh mendewakan uang dan mencintainya lebih daripada Allah. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22:37. Uang penting, tetapi Allah pemberi berkat jauh lebih penting. Jadi sekali lagi, benar kita butuh uang untuk mencari uang, untuk hidup orang butuh uang, ya. Tetapi jangan mendewakan uang, jangan mengandalkan uang, jangan mengutamakan uang. Uang itu penting, tetapi ingat, Allah sumber berkat, Allah yang memberikan uang, itu lebih penting dari uang itu sendiri. Pergunakan uang dengan baik, maka baiklah hidup kita. Ketika kita pergunakan uang dengan cara yang salah, maka sengsaralah hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ingatkan kami terus bahwa uang penting bagi kehidupan kami. Tetapi uang juga menjadi malapetaka dalam hidup kami ketika kami mempergunakannya dengan salah. Apalagi kami mendewa-dewakan uang atau mengutamakan uang, kemudian melupakan Tuhan sebagai pemberi uang atau berkat sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.